Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Sori dan Solihah semua yang selalu Ustaz cintai dan Ustaz banggakan? Saya harapkan Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, bahagia, dan selalu bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Namhuri dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 2, tema 3, subtema 1. Ananda Soli dan Solihah semua, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah sejenak kita menengadahkan tangan kita, memohon kelancaran, kemudahan, serta keberkahan terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ananda Solih dan Solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah senantiasa selalu mudahkan, berkahi, dan lancarkan setiap langkah pembelajaran kita yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ananda Solih dan Solihah semua, hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran kedua, subtema 1, tema 3, di mana kita hari ini akan memiliki fokus pembelajaran pada pembelajaran matematika, PPKN, dan SBDP, di mana tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Silakan Ananda semua fokus dalam pembelajaran dengan menyimak apa yang saya jelaskan dalam video berikut ini, ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, tentunya tumbuhan memiliki manfaat yang luar biasa, ya. Kita pada pertemuan sebelumnya pada pembelajaran 1 sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan padi. Apalagi manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, Ananda Soli dan Solihah semua, kita dalam menggunakan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu kita harus menggunakannya secara bijak, ya. Artinya bahwa kita harus menggunakannya dengan kebutuhan kita, dengan tidak terlalu boros menggunakannya, ya. Kemudian merawatnya dengan telaten, kemudian memperindahnya, ya. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana kira-kira kewajiban dan hak kita yang baik dan benar itu terhadap tumbuhan bagaimana, ayo mari kita simak dan kita ambil pembelajaran dari cerita berikut ini. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya, ya. Nah, itulah cerita tentang Beni dan adiknya, ya.
bagaimana sikap Beni terhadap nasi, kemudian bagaimana sikap adiknya Beni terhadap nasi, ya. Nah, kita tahu bahwa nasi itu asalnya dari beras, dan beras itu asalnya dari tumbuhan padi, ya. Nah, sekarang dari apa yang kita dengarkan dari cerita tadi, ayo sekarang coba kita diskusikan bersama. Kita lihat nomor 1, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya. Nah, apa yang dilakukan adik Beni tadi? Ya, apakah sudah benar belum yang dia lakukan? 2, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Tentunya Beni dan adiknya tadi memperlakukan makanan dengan berbeda, ya. Nah, silakan tuliskan nomor 1 dan 2. Kemudian selanjutnya, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? 4, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Siapa saja yang dia rugikan? Tentunya ya Ananda Sholih dan Sholihah semua, tumbuhan itu mempunyai manfaat untuk orang lain selain diri kita sendiri. Nah, ketika kita membuang makanan, itu siapa saja yang dirugikan, ya. Kemudian 5, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? 6, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? 7, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu, ya. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah semua, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan, ya. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah semua, dari cerita Beni dan adiknya tadi, nah kita harus mengetahui ya bahwa makanan itu tidak langsung hadir di hadapan kita. Ada proses untuk membuatnya, dari dia tumbuh, kemudian pengolahannya sampai dia menjadi sesuatu yang bisa untuk kita makan. Nah, sekarang coba kita lihat proses terjadinya, ya. Proses dari proses padi, ya, penanaman padi, pembajakannya, ya, kemudian penanamannya, kemudian perawatannya, kemudian nanti sampai menjadi nasi yang siap untuk kita makan, ya. Ayo sama-sama kita perhatikan gambar yang muncul berikut ini. Nah, ya, katanya berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, sekarang kita lihat sawah itu dibajak itu selama 1 hari, ya. Jadi membajak sawahnya sudah 1 hari, kemudian menanam padinya butuh waktu sekitar 21 sampai 30 hari. Nah, dari padi ditanam, kemudian padi mulai berbiji itu sekitar 100 hari. Kemudian padi dipanen pada usia 120 hari. Kemudian ya, padi diambil dari sawahnya sekitar 122 hari, ya. Selama dalam jangka waktu 122 hari baru padinya setelah dipanen tadi dibawa dari tempat pemanenannya. Kemudian pada hari ke-130 padi itu dijemur dan digiling. Nah, dan terakhir itu biji padi siap jadi beras. Kemudian baru bisa kita masak untuk menjadi nasi, ya. Nah, dari proses yang kita lihat, Ananda Sholih dan Sholihah semua, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa membuang-buang makanan itu juga akan merugikan banyak pihak, ya. Tentunya petani sudah dengan susah payah menyiapkan beras untuk kita, ya. Tetapi ketika sampai di kita buang begitu saja, ya. Itu artinya sama kita dengan tidak menghormati, menghargai apa yang sudah mereka usahakan untuk kita, ya. Nah, sekarang ya, coba kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Nah, ada gambar A, gambar B, dan gambar C, ya. Nah, di sana gambar A itu ada orang-orang yang menebang pohon, ya. Kemudian yang B itu menanam pohon, ya. Kemudian C itu merusak tanaman yang baru tumbuh, ya. Nah, di bawahnya ada tabel.
kira-kira ya, silakan Ananda isi di sana ya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut, kemudian apakah tindakan tersebut baik, kemudian dampaknya bagi lingkungan apa, dampak bagi orang lain itu apa, kemudian apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain atau tidak ya. Nah, silakan Ananda isi di situ. Kemudian pada halaman sebelahnya juga masih ada apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian apakah yang sebaiknya dilakukan ya. Nah, begitulah ya. Kemudian ya, Ananda sholih dan sholihah semua, tentunya ya, ketika kita bersikap bijak terhadap tumbuhan, kita akan memiliki banyak manfaat dari apa yang kita lakukan ya. Nah, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Nah, ya, coba sekarang lihat pada pertanyaan berikut ya. Coba Ananda tunjukkan sikap Ananda semua yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Kemudian dampak dari sikap Ananda itu apa? Kemudian contoh sikap Ananda yang belum bijak terhadap tumbuhan itu apa? Dampaknya apa? Kemudian rencana Ananda untuk memperbaiki hal yang belum baik dari Ananda itu apa ya. Nah, itu ya. Sekarang Ananda sholih dan sholihah semua ya, Ananda sholih dan sholihah semua sudah mempelajari tentang bagaimana membuat penaksiran pada pecahan desimal ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membulatkan pecahan desimal ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membulatkan suatu pecahan desimal, marilah sama-sama kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, Ananda sholih dan sholihah semua, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membulatkan suatu pecahan desimal ya. Ini materinya sama seperti kayak materi penaksiran ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan garis bilangan ya. Menggunakan garis bilangan untuk membulatkan suatu pecahan desimal ya. Nah, sekarang ayo Ananda sholih dan sholihah semua, kita coba untuk membulatkan suatu pecahan. Kita mulai dari buku Ananda sholih dan sholihah semua ya, pada halaman 12 ya. Nah, di sana ada pecahan desimal bernilai 5,3 ya. Nah, di sini kita akan membulatkan ya, kira-kira angkanya ini tetap 5 atau naik ke 6 ya. Sebenarnya ini materinya adalah materi penaksiran ya. Nah, caranya kalau menggunakan garis bilangan, coba kita lihat sekarang. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Sret. Ya. Ya, nah begini ya. Sekarang kita buat untuk ininya ya. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, kita lihat sekarang, kita letakkan ini ya. Kita letakkan angka untuk pecahan 5 koma. Nah, kita lihat ini 5,3, berarti kita buat dari awalnya 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, kemudian 5,7, 5,8, 5,9 dan terakhir 5,10 ya, atau 6. Ini kita buat kok 5,10 sih. 5,10. Ini 6,0, mohon maaf ya. 5,9 kemudian 0. Nah, sekarang kita lihat untuk pembulatannya, dia berarti antara yang terkecil sama yang terendah. Nah, sekarang kita lihat kira-kira 5,3 ini lebih dekatnya ke 5,0 atau ke 6,0 ya. Kira kita lihat 5,3 letaknya di sini. Nah, letaknya di sini. Kita lihat dia lebih dekatnya ke sini atau ke sini. Rupanya kalau dilihat dia lebih dekat ke 5,0. Artinya pembulatannya untuk 5,3 itu adalah 5,0
ya. Itu untuk pembulatannya. Kemudian kalau seandainya ada lagi angka lain, ya. Nah, ini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu yang ini. Kita lihat angka yang lain di bukunya itu ada mohon maaf, hapusnya pakai tangan ini, ya. Sekarang kita lihat di bukunya ada angka 5,23, ya. Nah, kita lihat 5,23. Nah, sekarang kita mau membulatkannya. Kira-kira menjadi berapa? Nah, di sini kita lihat 5,23, berarti yang kita bulatkan adalah angka yang belakangnya, ya. Begitu juga yang tadi angka 5,3. Yang kita bulatkan adalah angka yang paling belakangnya untuk membesarkan angka yang di sebelahnya, atau angkanya ditetapkan seperti angka semulanya, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini angka paling belakangnya adalah angka 3. Sekarang kita lihat di sini. Buat 5,20, 5,21, 5,23, 5,24, 5,25, 5,26, 5,27, kemudian 5,28, 5,29, kemudian 5,30, ya. Nah, sekarang kita lihat yang dia tanyakan itu adalah angka 5,23, ya. Nah, yang dia tanyakan adalah 5,23. Sekarang kita lihat dia lebih dekatnya ke 5,20 atau lebih dekat ke 5,30, ya. Sekarang kita lihat, rupanya dia lebih dekat kepada 5,20. Berarti pembulatannya itu mengarah kepada 5,20, ya. Itu sebenarnya kalau lebih mudahnya cara yang kita seperti biasa itu, ya. Misalnya 5,23, ya. Kalau mau membulatkannya tinggal lihat aja angka yang belakangnya. Kan patokannya adalah angka 5, ya. Kalau dia sama dengan 5 atau lebih besar daripada 5, ya, berarti angkanya dibulatkan untuk ditambahkan ke depannya, ya. Kalau seandainya angkanya lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dianggap 0. Nah, ini kita lihat angka 3 ini kan lebih kecil dari 5, berarti 3-nya dianggap 0, 5,20 jadinya. Kecuali misalnya kita lihat begini angkanya 5,27. Nah, 7-nya kan lebih besar daripada 5, berarti 7-nya dianggap 1 dan ditambahkan ke 2 sehingga dia menjadi 5,30. Begitu, ya, untuk pembulatan pecahan desimal. Nah, untuk yang lainnya bisa Ananda lihat pada bukunya di halaman 13 dan 12 untuk contoh pembulatannya, ya. Itulah untuk penjelasan bagaimana membulatkan pecahan desimal. Ya, Ananda Suli dan Sulihah semua, ya, sekarang kita akan mencoba memanfaatkan, ya, berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, Ananda Suli dan Sulihah semua, tentu Ananda semua sudah mengetahui apa itu kolase, ya. Jadi kolase itu adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, contohnya seperti gambar yang muncul. Nah, itu adalah gambar kupu-kupu. Itu bahan-bahan yang dibutuhkan itu seperti daun, kemudian ranting pohon dan lem. Nah, jangan lupa itu sketsa gambarnya juga diperlukan, ya, untuk menempelkan benda-benda, bahan-bahan dasar yang kita gunakan. Nah, Ananda Suli dan Sulihah semua, kira-kira apakah Ananda sudah tahu bagaimana cara atau teknik untuk membuat sebuah kolase? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya, marilah kita simak langkah-langkah berikut ini, ya. Yang pertama, untuk membuat kolase langkahnya adalah siapkan bahannya, ya. Berarti yang kita siapkan adalah, ya, kalau di sana ada ranting pohon, kemudian ada daun, ada lem, kemudian ada kertas sketsanya, ya. Ada kertas sketsa, ya. Untuk sketsa Ananda semua bisa membuat sendiri sesuai dengan keinginan Ananda, atau sketsanya bisa Ananda ambil dari internet, ya, kemudian di print, ya, itu untuk mendapatkan sketsa
awal untuk pembuatan sebuah kolase ya. Kemudian kalau sudah ada bahan, sudah ada sketsanya, tinggal bahan-bahan yang Ananda miliki ya ditempelkan sedemikian rupa ya. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar yang Ananda siapkan. Kemudian perhatikan ukuran ukuran bahan yang digunakan, perpaduan warna dan juga bentuknya. Kemudian tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempelkan dengan rapi ya. Menempelkannya dengan rapi maksudnya gunakan lem itu secukupnya, jangan terlalu banyak karena lem yang terlalu banyak itu dapat merusak kertasnya. Kemudian penempelannya harus serapi sedemikian rupa, tidak ada yang berbenturan. Jarak antar daunnya itu harus pas, harus benar. Jangan nanti yang satunya terlalu jauh, yang satunya terlalu dekat ya. Nah, itu akan menentukan hasil dari karya kolase yang Ananda buat ya. Setelah Ananda selesai nanti menempelkan semua bahan yang Ananda siapkan, nah nanti kolase Ananda akan menjadi sebuah karya yang sangat bagus, sangat luar biasa. Nah, syaratnya harus rapi dalam menempelkan bahan-bahan yang Ananda miliki. Nanti setelah selesai karya kolase yang Ananda gunakan itu, yang Ananda buat, bisa Ananda pajang ya. Nah, lebih bagus lagi nanti menggunakan sebuah bingkai untuk memajangnya ya. Ya, begitulah Ananda Suri dan Soleha semua terkait materi yang kita pelajari hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini adalah: 1. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah bijak dalam memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, serta hak kita adalah menggunakan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Penaksiran pecahan desimal dilakukan dengan memperhatikan garis bilangan dengan rentang nilai 0 sampai 1. 3. Dalam membuat kolase, 3 langkah penting yang dilakukan adalah menyiapkan bahan, membuat sketsa, dan menempelkan bahan pada sketsa ya. Itulah kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Kemudian pada pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak dasar manipulatif, fungsi bagian tumbuhan, dan kalimat tanya. Dengan kegiatan pembelajaran kita lakukan adalah melakukan permainan bola kecil sederhana, kemudian melakukan identifikasi serta membuat pertanyaan ya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya. Silakan Ananda Suri dan Soleha semua mempersiapkan apa yang hendak dipelajari dulu, sehingga nanti ketika akan masuk materi pembelajarannya Ananda bisa mengaitkan dengan apa yang sudah Ananda ketahui ya. Baiklah Ananda semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Ananda Suri dan Soleha semua untuk membantu pembelajaran selama di rumah. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.